Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 4-6 yang berkata demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup, tidak jarang kita menghadapi persoalan dan pergumulan. Ketika melewati semuanya, tantangan-tantangan, respon kita juga bermacam-macam. Yang paling umum, ia kecewa dan putus asa, karena pertolongan Tuhan rasanya tidak tepat waktu seperti yang kita harapkan. Karena perihal waktu inilah yang sering menjadi masalah serius dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita menghendaki pertolongan dan jawaban Tuhan itu cepat dan instan. Tidak perlu menunggu lama, kalau bisa sekarang, ya sekarang. Dan seringkali kekecewaan mulai tumbuh dalam hati kita ketika ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang bisa jadi kita mulai menyerah, bukannya berserah kepada Tuhan. Padahal Alkitab dengan jelas memberikan petunjuk bahwa waktu Tuhan adalah kedaulatannya, dan yang bisa kita kerjakan adalah mengikuti waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Ada kalanya jawaban Tuhan adalah tunggu, namun yang pasti suatu saat janjinya pasti digenapi, karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Tunggu bukan berarti tidak ada jawaban, namun ini pun adalah jawaban Tuhan, bahwa momen menunggu jauh lebih baik daripada kita melangkah dengan kehendak dan kemauan kita sendiri. Seringkali dalam masa penantian justru karakter kita sedang dibentuk, iman kita sedang diuji, dan kedewasaan rohani kita sedang diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya tertarik pada
hasil akhir dari doa-doa kita, tetapi juga pada siapa kita sedang dibentuk selama proses menunggu, di mana dalam setiap penantian kita belajar untuk tetap setia walaupun belum melihat, tetap percaya walaupun belum menerima, tetap berharap walaupun keadaan belum berubah. Sehingga perlahan-lahan hati kita yang sebelumnya mudah gelisah dan penuh tuntutan mulai diubahkan menjadi hati yang tenang dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa penundaan Tuhan bukanlah penolakan, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang sempurna untuk mempersiapkan kita menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Sehingga ketika waktunya tiba, kita bukan hanya menerima jawaban doa, tetapi juga mengalami pertumbuhan iman yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan berisi ribuan janji dan tidak ada satupun yang tidak ditepati oleh Tuhan. Mazmur pasal 12 ayat 7 mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Benarkah pertolongan Tuhan terlambat? Kita menganggap pertolongan Tuhan terlambat dan tidak tepat waktu karena kita mengukurnya menurut agenda, rencana, dan waktu kita. Sedangkan Tuhan bertindak dengan waktunya. Mungkin kita tidak akan mendapat masalah kalau waktu Tuhan itu sama dengan waktu kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang mungkin juga dirasakan oleh Maria dan Marta. Dalam Injil Yohanes pasal 11, dikisahkan suatu ketika mereka menghadapi masalah yang berat, di mana Lazarus, saudara mereka, sedang sakit keras. Lalu mereka mengirim kabar tentang sakit yang dialami Lazarus kepada Yesus. Tentunya mereka berharap Yesus segera mungkin datang ke Betania dan menyembuhkan Lazarus. Tapi kenyataannya, Yesus masih tinggal 2 hari lagi. Respon dari Tuhan Yesus benar-benar di luar dugaan, karena Tuhan sengaja untuk menundanya. Secara logika manusia, kedatangan Yesus ke Betania sudah sangat terlambat. Tetapi di balik itu ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang di luar pemikiran Marta dan Maria, yaitu Lazarus dibangkitkan dan Bapa di sorga dipermuliakan. Tuhan Yesus ternyata memiliki agenda lain, bukan untuk menyembuhkan Lazarus, tetapi untuk membangkitkannya dari antara orang mati. Hal yang lebih besar lagi, Dia ingin menyatakan kemahakuasaannya di tengah-tengah keluarga Lazarus. Seringkali cara Tuhan untuk menolong kita memang tidak dapat dipahami secara akal dan logika. Kadang perkara yang kita pikir mustahil terjadi, ternyata tidak bagi Tuhan. Kita hanya bisa percaya dan berharap bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat. Tidak mudah memang ketika kita menjalaninya. Rasanya kita berharap untuk Tuhan segera melakukan mujizatnya. Ketika kita menganggapnya terlambat dan kita harus menunggu, membuat iman kita harus berjuang untuk tetap percaya. Namun ketika kita menoleh ke belakang atas apa yang Tuhan kerjakan, malah kita bersyukur buat semua penundaan yang ada. Dan memang bagi kita, Tuhan tahu yang terbaik.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika saat ini kita sedang menghadapi kondisi seperti ini, jangan tawar hati dan iman kita jangan goyah. Ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita, dan Tuhan sedang mengajar, membentuk, serta mendewasakan kita agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan melalui persoalan kita. Bersabarlah dan tetaplah bertekun dalam doa, karena sebentar lagi kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan seringkali setelah kita melewati masa penantian, barulah kita dapat melihat dengan jelas bagaimana setiap detail dari keterlambatan yang kita rasakan ternyata adalah bagian dari rancangan Tuhan yang sangat indah dan sempurna, di mana Tuhan bukan hanya menjawab doa kita, tetapi melampaui ekspektasi kita, seperti yang terjadi dalam kisah Lazarus, di mana Tuhan tidak hanya menyembuhkan tetapi membangkitkan Lazarus, sehingga melalui pengalaman ini iman kita tidak hanya dipulihkan tetapi juga dikuatkan secara signifikan, dan kesaksian hidup kita menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan di hadapan banyak orang, karena orang lain dapat melihat bahwa Tuhan bekerja bukan berdasarkan waktu manusia, melainkan berdasarkan waktu Tuhan yang sempurna. Dan dari sini kita belajar untuk tidak lagi membatasi cara kerja Tuhan dengan logika kita, melainkan membuka hati untuk percaya sepenuhnya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik itu penantian, kesulitan, maupun mujizat, semuanya akan berakhir pada satu tujuan utama, yaitu kemuliaan nama Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang dilakukannya, dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita. Yohanes 11 ayat 40 mengatakan, "Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah percaya bahwa pertolongan Tuhan dan rencana Tuhan selalu tepat waktu. Yang dibutuhkan adalah iman dan percaya kepada kedaulatan Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan dalam menanti-nantikan waktu yang dari Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan dan anugerah yang akan memampukan kita terus berjalan dengan iman dan percaya. Seperti yang firman Tuhan katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita mau belajar untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Selalu ada pertolongan walaupun dalam masa penantian janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Bapa yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu,
Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang arti menunggu dalam rencana-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami seringkali tidak sabar, mudah kecewa, bahkan meragukan kebaikan-Mu ketika jawaban doa kami terasa tertunda. Ajarlah kami untuk tetap percaya bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik dan rencana Tuhan selalu sempurna. Berikan kami hati yang setia untuk terus berharap, iman yang kuat untuk tetap percaya, dan kesabaran untuk menjalani setiap proses yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Dalam setiap masa penantian, mampukan kami untuk tetap dekat kepadamu, terus berdoa dan tidak menyerah. Biarlah melalui setiap pergumulan yang kami alami, nama Tuhan yang dimuliakan, dan hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.